Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Babilesari, nomor NIM terakhir 141 dari Rombel Akuntansi di 2019. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Ya, yang pertama di sini kita bahas adalah peranti keras komputer. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input maupun output. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut sebagai komputer mainframe. Oke, selanjutnya yang pertama dari peranti keras adalah prosesor. Prosesor adalah komponen-komponen komputer yang merupakan otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerja sama perangkat komputer lainnya. Satuan kecepatan dalam prosesor adalah MHz atau megahertz atau gigahertz. Dengan semakin besar kecepatan suatu prosesor, maka akan semakin cepat pula kinerja komputer saat melakukan prosesor. Yang selanjutnya itu adalah memori atau yang biasa kita sebut dengan RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh kepada tingkat kecepatan proses data itu sendiri atau loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Selanjutnya ada alat input. Nah, perangkat input sendiri sesuai dengan namanya, yaitu masukan, yang artinya adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengendalikan komputer seperti keyboard untuk menulis, joystick untuk menggerakkan objek-objek di dalam game komputer, dan mouse untuk menggerakkan pointer di komputer. Nah, selanjutnya ada alat output. Nah, pada perangkat komputer dikenal komponen yang disebut dengan output device, yaitu peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirim data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Selanjutnya ada multimedia, dan multimedia sendiri adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Yang selanjutnya ada ruang penyimpanan, ya. Yang dimasukkan di sini adalah ruang penyimpanan disk atau ruang penyimpanan sekunder. Memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Nah, berikutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Komputer mikro saat pertama kali muncul bukan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadi saja. Kini masing-masing pengguna sebuah komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung dengan suatu jaringan. Nah, selanjutnya ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Nah, perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer yang kita ketahui yaitu seperti Samsung, Nokia, Ericsson mungkin zaman dulu, dan yang lain-lainnya lah, telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Keypad telepon menjadi input, meskipun beberapa orang merasa pengguliran nilai-nilai di keypad telepon adalah hal yang membosankan, namun telepon seluler memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja, dan keypad serta layar
tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Selanjutnya ada telepon seluler cerdas yang kita sebut sebagai smartphone kalau sekarang ya. Nah, telepon seluler dianggap sebagai smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasi, yaitu ada agenda, nomor telepon, dan masih banyak lagi dengan sebuah komputer mikro. Selanjutnya ada jaringan rumah. Kebanyakan komputer laptop baru telah memiliki akses jaringan nirkabel terpasang, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk membeli sebuah kartu akses nirkabel lagi. Anda tidak harus menggunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkan beberapa komputer mikro ke modem Anda. Ini hanyalah salah satu cara yang mudah untuk menghubungkan mereka dengan biaya yang relatif rendah. Teknologi antar router nirkabel dan kartu jaringan nirkabel secara konsep serupa dengan mengirimkan suara Anda dari sebuah telepon tanpa kabel ke unit utamanya yang terpasang ke saluran telepon. Selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang Anda pergunakan di rumah dan di tempat kerja. Update sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya dan sebuah organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Nah, selanjutnya ada peranti lunak sistem, yaitu selanjutnya ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer ke komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan perusahaan atau pengguna. Itu adalah hal yang mustahil menggunakan sebuah komputer modern tanpa menggunakan beberapa peranti lunak sistem lainnya. Nah, yang terakhir di sini ada peranti lunak aplikasi. Seorang programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan. Dengan meningkatnya pengetahuan para pengguna komputer, maka meningkat pula jumlah aplikasi yang ditulis sendiri oleh pengguna akhir. Peranti lunak dapat diprogram sebelumnya untuk situasi seperti ini: perhitungan pajak, akuntansi untuk penggajian, penyusutan aset tetap, dan banyak transaksi-transaksi bisnis lainnya. Karena aktivitas seperti ini dan aktivitas-aktivitas lainnya semakin luas dipergunakan, telah terdapat sangat banyak paket-paket peranti lunak siap pakai yang dibuat khusus hanya untuk aktivitas tersebut. Gitu. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.